selaku PJ PPI Puskesmas Pagedangan. Hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menangani jika terjadi tumpahan darah pasien serta tumpahan reagen. Seperti yang kita lihat, apabila kita menemukan adanya tumpahan darah pasien, hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan spill kit. Petugas mengambil spill kit pada ruangan serta memberikan tanda untuk menunjukkan area adanya tumpahan menggunakan warning sign. Langkah awal, petugas melakukan kebersihan tangan dengan cara 6 langkah cuci tangan menggunakan hand rub. Langkah selanjutnya, petugas menggunakan APD terlebih dahulu, yaitu memakai masker, kemudian menggunakan apron untuk melindungi dari ceceran darah yang akan beresiko menyiprat pada tubuh petugas. Kemudian, gunakan kacamata Google untuk menghindari darah tersebut memapar pada mata petugas. Lalu, yang terakhir adalah gunakan sarung tangan atau handscoon. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan plastik kuning untuk memasukkan limbah dari tisu yang terpapar darah. Lalu, plastik satunya untuk menaruh APD yang akan dibersihkan ulang atau di-reuse. Langkah selanjutnya, petugas membersihkan cairan tumpahan menggunakan tisu hingga terserap sampai bersih, lalu kemudian buang ke kantong warna kuning atau kantong infeksius. Kemudian, petugas membersihkan tumpahan menggunakan cairan deterjen yang diserap menggunakan tisu, lalu dibuang ke kantong warna kuning kembali. Kemudian, petugas membersihkan area tumpahan dengan cairan klorin 0,5%, kemudian diserap menggunakan tisu dan buang ke kantong warna kuning. Jika area tumpahan sudah bersih, maka kita melakukan pelepasan APD yang dimulai dari melepaskan sarung tangan atau handscoon terlebih dahulu, kemudian melakukan kebersihan tangan kembali dengan cara 6 langkah cuci tangan menggunakan hand rub. Selanjutnya, melepaskan kacamata Google dan meletakkannya pada kantong warna kuning untuk reusable. Kemudian melepaskan APD, lalu buang ke kantong warna kuning. Langkah selanjutnya, kita menggunakan handscoon kembali dan kita rapikan kotak spill kit serta mengikat limbah infeksius tadi. Kemudian kita buang limbah infeksius ke dalam tempat sampah infeksius dan juga kita membuang handscoon. Setelah itu, kita letakkan kotak spill kit dan warning sign ke tempat penyimpanan. Setelah itu, langkah terakhir adalah melakukan kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir dengan cara 6 langkah cuci tangan. Jika kita menemukan tumpahan cairan kimiawi maupun reagen, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengambil spill kit B3.
Petugas mengambil kotak spill kit B3 dan warning sign, lalu meletakkan warning sign untuk menandakan daerah tumpahan. Kemudian, petugas melakukan kebersihan tangan terlebih dahulu dengan cara 6 langkah cuci tangan menggunakan hand rub. Setelah itu, petugas menggunakan APD, yaitu dimulai dengan menggunakan sarung tangan atau handscoon, kemudian menggunakan apron, dan selanjutnya adalah menggunakan kacamata goggles. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan 2 kantong plastik berwarna coklat untuk limbah B3 serta untuk alat reusable. Selanjutnya, petugas melokalisir area tumpahan dengan menaburkan natrium bikarbonat sekitar area tumpahan, kemudian mengambil kertas bekas untuk meresap cairan tumpahan, dan dibuang ke dalam kantong berwarna coklat. Kemudian, petugas membersihkan sisa natrium bikarbonat menggunakan sapu kecil dan dibuang ke dalam kantong berwarna coklat. Langkah selanjutnya, petugas membersihkan daerah tumpahan dengan cara menuangkan cairan deterjen dan diserap menggunakan kertas bekas dan masukkan ke dalam kantong berwarna coklat. Jika daerah tumpahan sudah bersih, maka petugas melepaskan APD yang dimulai dengan melepaskan sarung tangan atau handscoon terlebih dahulu, lalu melakukan kebersihan tangan dengan cara 6 langkah cuci tangan menggunakan hand rub, kemudian melepaskan kacamata goggles, serta apron. Selanjutnya, petugas menggunakan sarung tangan atau handscoon kembali untuk mengikat kantong berwarna coklat yang berisikan limbah B3. Kemudian, petugas membuang sampah limbah tumpahan B3 dalam ruang penyimpanan limbah B3 dan membuang handscoon serta melakukan kebersihan tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan cara 6 langkah cuci tangan. Langkah terakhir adalah melakukan pembersihan pengepelan seperti biasa setelah dilakukan pembersihan menggunakan set spill kit. Demikianlah demonstrasi penggunaan spill kit infeksius serta spill kit B3.